Nah, Pancasila itu sendiri selama ini tergantung yang merawat. Pancasila tatkala dirawat oleh Bung Karno, Pancasila itu ditafsirkan oleh Bung Karno sesuai dengan pahamnya. Karena Bung Karno berpaham nasakom, punya cita-cita untuk menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis, maka Pancasila versi Soekarno mengizinkan komunis untuk hidup subur di Indonesia. Walaupun komunis itu sendiri tidak sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, tapi karena kebijakan politiknya adalah di tangan Soekarno, dan Soekarno yang merawat Pancasila, maka Pancasila ini ibarat bayi. Jadi kalau kita mau sampaikan bayi ini, anak kecil ini tergantung orang tuanya. Mau dibikin Yahudi, mau dibikin Nasrani, atau mau dibikin apa? Pergi. Pancasila seperti bayi ya Pak. Mau dibawa kemana? Nah, karena Soekarno membawa kepada paham nasakom, maka komunis bisa hidup dengan subur di bawah naungan Pancasila versi Soekarno. Begitu Soeharto memimpin, berkuasa di Orde Baru, Soeharto ini berpaham kejawen. Karena itu setiap tafsiran Pancasila selalu dikait-kaitkan dengan keyakinan masyarakat Jawa kuno, saudara. Selalu dikait-kaitkan ke sana. Sehingga sampai muncul pemitosan Pancasila itu sendiri. Sampai di tahun 78 lahir satu agama baru. Walaupun Pak Harto saat itu mengatakan itu bukan agama, tapi dalam prakteknya menjadi agama baru yang kita kenal dengan aliran kepercayaan. Ini agama yang dilahirkan dari pemitosan Pancasila. Karena Pancasila dijadikan satu mitologi, kemudian akhirnya melahirkan satu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membenarkan semua agama, lahir yaitu aliran kepercayaan pada tahun 77 yang kemudian pada tahun 78 dimasukkan dalam TAP MPR RI tentang GBHR. Nah, jadi kita bisa lihat Pancasila tergantung siapa yang rawat. Nah, karena Soeharto seorang anti PKI, maka PKI tidak bisa hidup lagi di bawah Pancasila versi Soeharto ya. Nah, kemudian begitu Soeharto tumbang, masuk ke era reformasi. Nah, sekarang begitu kita masuk ke era reformasi, Pak Habibie yang berkuasa. Nah, karena Pak Habibie ini walaupun merupakan sisa-sisa daripada Orde Baru, tapi masih punya visi keislaman. Sehingga di bawah Habibie lahir undang-undang yang membolehkan daerah istimewa Aceh untuk menjalankan syariat Islam yang tidak pernah terjadi sepanjang Orde Lama dan Orde Baru ya kawan. Artinya di sini Habibie menafsirkan Pancasila dengan versi Islamnya, bahwa Pancasila ini harus dirawat dengan rawatan Islam. Karena itu Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai penghalang penerapan syariat Islam. Akhirnya syariat Islam gol di Aceh ya kawan. Itu zaman Habibie golnya undang-undang tersebut. Nah, kemudian begitu Habibie tumbang, naik Gus Dur. Karena Gus Dur ini seorang liberal sejati, pemikirannya bebas, akibatnya Gus Dur pun merawat Pancasila dengan pahamnya yang mengusung kebebasan. Karena itu jangan kaget tatkala Gus Dur mengusulkan supaya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut. Itu TAP MPRS tentang pelarangan PKI, pembubaran PKI, dan pelarangan dari paham komunisme. Nah, kenapa Gus Dur minta itu dicabut? Karena Gus Dur itu seorang liberal sejati. Orang mau jadi muslim, mau jadi kafir, mau agamanya gado-gado, mau jadi komunis, itu dianggap hak asasi manusia ya ikhwan. Nah, sehingga Pancasila di bawah asuhan Gus Dur memberi peluang kembali kepada paham-paham semacam itu untuk hidup dengan subur. Makanya jangan kaget kemudian bagaimana partai-partai yang yaitu berhaluan ke kiri-kirian itu bisa hidup dengan bebas, bisa mengekspresikan dengan bebas, bahkan mereka bisa menjadi anggota DPR, kemudian bukan hanya sekedar anggota DPR, menjadi ketua komisi di DPR RI, dan berani langsung menulis buku dengan judul "Saya Bangga Jadi Anak PKI". Anak PKI masuk parlemen. Itu ditulis dalam buku, kita tidak memfitnah, ada bukunya. Nah, jadi kita bisa lihat ini karena kebebasan yang diusung oleh Gus Dur. Begitu Gus Dur tumbang,
naik Megawati. Megawati pemahamannya tidak jauh berbeda dengan sang ayah ya ikhwah. Nah, jadi beliau ini mewarisi daripada paham ayahnya. Jadi bagaimana ayahnya dulu berhaluan kiri di dalam memahami Pancasila, tidak beda. Megawati pun memberikan keluasan kepada paham kiri untuk diterima di bawah naungan Pancasila. Nah, kemudian begitu Megawati tumbang naik SBY saat ini, SBY ini saudara pada saat kampanye untuk menjadi presiden, beliau punya kontrak politik dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Jadi PKS waktu diminta untuk mendukung SBY menyodorkan 15 kontrak politik. Salah satunya adalah kalau SBY ingin didukung oleh PKS, salah satunya tidak boleh melakukan dikotomi antara Pancasila dan agama Islam. Karena selama ini yang dilakukan oleh Orde Lama, Orde Baru, dan lainnya selalu melakukan dikotomi antara kedua ini, saudara. Sehingga Islam selalu disuruh berkelahi sama Pancasila. Nah, akibatnya pejuang-pejuang syariat Islam yang terjebak, mereka mengkafir-kafirkan Pancasila, memurtad-murtadkan Pancasila. Pendukung Pancasila tidak mau kalah. Mereka pun mengatakan pejuang-pejuang syariat Islam ekstremis, fundamentalis, bahkan belakangan disebut teroris ya ikhwan. Nah, jadi ini satu pertempuran ideologi. Sementara Islam itu sendiri bukan ideologi, tapi merupakan akidah, syariat dan akhlak. Nah, jadi kita lihat di sini, yang ingin saya tekankan di sini sekali lagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi, jangan kita terjebak untuk dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Begitu kita terjebak, maka kita akan repot untuk menghadapi segala tuduhan ketimbang formalisasi syariat Islamnya ya ikhwan. Energi kita akan habis, tenaga kita akan habis, akhirnya waktu kita juga akan habis. Kita tidak akan punya waktu lagi untuk mempositivisasi daripada syariat Islam, mentransformasi daripada syariat Islam, karena kita akan kewalahan untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan. Oh, ini anti Pancasila, ini subversif, ini ingin mendirikan negara, oh ini ingin menggantikan dasar negara, oh ini ingin menghancurkan NKRI, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sedang dimainkan oleh mereka. Contoh, saya kasih contoh. Pada saat saya dan kawan-kawan dari MUI, dari FUI, kemudian begitu juga dari aktivis-aktivis NU dan Muhammadiyah yang punya peduli terhadap pornografi dan porno aksi, menggelar aksi 1 juta umat di Jakarta. Kita turun aksi 1 juta umat di Jakarta. Tujuannya apa? Hanya untuk mendukung keluarnya disahkannya RUU anti pornografi dan porno aksi. Besoknya Gus Dur dan kawan-kawan juga menggelar aksi. Walaupun yang hadir bisa terhitung tidak banyak ya ikhwan. Tapi yang menarik, aksi itu diberikan nama Aksi Bhinneka Tunggal Ika. Aksi menyelamatkan Pancasila. Aksi menyelamatkan UUD 1945. Artinya apa? Gus Dur dan kawan-kawan mencoba untuk mencari momentum agar para pejuang syariat dihadap-hadapkan kembali dengan Pancasila ya ikhwan. Karena kalau itu berhasil, berarti pejuang syariat ini anti Pancasila, musuh Pancasila, mau mendirikan negara, mau membubarkan NKRI, mau merusak Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah upaya tersebut tidak berhasil. Nah, cuman kita mesti waspada. Upaya-upaya mereka yang anti penegakan syariat Islam akan selalu berupaya untuk mendorong kita dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Maka itu jangan terjebak. Sekali lagi, jangan terjebak oleh apa yang mereka sedang upayakan. Maka itu di sini saya tuliskan Pancasila. Tidak ada satupun sila dari Pancasila yang melarang penerapan syariat Islam. Tidak ada. Bahkan jika sila-sila dalam Pancasila dipahami secara benar, justru menjadi pintu gerbang untuk penerapannya. Artinya, kalau mereka orang-orang sekuler mencoba menjadikan Pancasila sebagai tameng, sebagai kendaraan untuk memberangus daripada gerakan-gerakan Islam, maka pejuang-pejuang syariat Islam harus pandai menggunakan siasat. Jangan biarkan mereka yang menafsirkan Pancasila. Jangan biarkan mereka yang menerjemahkan Pancasila. Jangan biarkan mereka yang merawat Pancasila.